Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Saya akan membahas kembali tentang keberadaan Komplek Makam Kasepuhan di Desa Randu Gunting, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Sebenarnya tidak hanya sekali dua kali, saya pribadi mengunjungi komplek makam dengan dua objek dalam satu lokasi. Bukan hanya di Desa Randu Gunting saja, di wilayah Kecamatan Ungaran Barat juga demikian. Terdapat makam kasepuhan yang keberadaannya tepat di atas komplek bangunan candi. Komplek makam tersebut sangat dikenal oleh lapisan masyarakat di Ungaran khususnya, bahkan sampai luar daerah di Pulau Jawa. Komplek makam Kiai Hasan Munadi, berada di Dusun Kerajaan, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat. Gambaran lokasi kedua objek tersebut tidak ada perbedaan ketika mendatangi di antaranya, di situ pula kita akan mulai memvisualkan keadaan yang terjadi sekarang, dan akan mengeluarkan imajinasi suatu keadaan dengan apa yang kita tidak pernah mengalaminya bahkan tidak mungkin mengalaminya. Jika saya pribadi menyebutnya situs di atas situs, karena kedua objek makam tersebut memiliki persamaan dalam penyebutan. Sama-sama menggunakan kalimat sentono, keberadaan kedua makam kasepuhan tersebut, sama-sama berada di bekas reruntuhan bangunan candi. Namun, di sini saya akan membahas tentang bangunan candi yang berada di Komplek Makam Sentono Desa Randu Gunting, karena pembahasan makam sudah saya selesaikan pada uploadan video YouTube ini. Satu hal lagi, mungkin ada pertanyaan yang terbesit di dalam hati ataupun pikiran, kira-kira lebih duluan mana antara keberadaan bangunan candi dengan keberadaan makam kasepuhan tersebut? Dan jawabannya adalah, keberadaannya lebih dulu bangunan candi. Walaupun saya belum pernah sesekali menemukan referensi atau sumber data yang valid, saya pribadi sangat yakin. Bangunan candi itu sudah dibangun sebelum keyakinan Muslim masuk ke bumi Nusantara. Di sini saya juga tidak berani menyebutkan selisih angka tahunnya yang pas. Cuma saya memiliki pendapat dalam penyebutan sebagai dugaan saja. Dugaan, selisih angka tahunnya kisaran 550 tahun setelah berdirinya bangunan candi dengan keberadaan makam kasepuhan tersebut. Keberadaan reruntuhan bangunan candi itu tidak jauh dari jalur utama yang menghubungkan antara Semarang, Solo dan Jogja, kisaran 100 meter. Bagi yang ingin berkunjung ke lokasi, kemungkinan akan kesulitan menemukan lokasi tersebut. Karena, jika ingin memasuki lokasi kita harus menemukan gang dengan lebar kurang lebih 120 cm, dan hanya bisa dilalui untuk satu unit motor saja. Pak Kadus mau sing nyanjangi. Nah, ternyata ini memang benar langgam tembayat, tapi Pak Kadus ngendiko barusan, atau Pak Kadus menyampaikan perihal tentang dua nisan ini. Sebenarnya dulu kedua nisan ini berserakan, terus daripada rusak sengaja ditancapkan, dan ini bukan makam. Ngoten deh, Pak Kadus bilang seperti itu tadi. Nah, ini juga bukan makam, cuma banyak waktu penggalian kubur, ketika ada orang meninggal terus tanah digali, warga mesti menemukan nisan ini, juga batuan ini, batu candi ini. Nah, ini termasuk ini. Nah, ini batu candi. Kalau kita kemarin sudah mengulik nisan-nisan makam, sekarang kita beralih ke batuan candinya. Banyak sebenarnya batuan candi. Ini terus ini lagi batu candi ya, Dek. Walus kok ini ya, Dek ya?
Nah, itu termasuk batuan candi. Dulu pertama kali saya kesini itu ini apa istilahnya unda-undaan atau tanjakan apa jadinya rolak-rolakan itu ya, anak tangga lah. Anak tangga ini dulu berjajar batuan candi. Dan batu candi yang di pinggir itu difungsikan untuk istilahnya kayak pipi tangga lah. Ketika kita sudah masuk dan berada di gerbang komplek makam, dan ketika kita melihat kontur tanah yang menyerupai punden berundak dengan 5 teras. Teras pertama dari bawah melebar lalu mengecil pada teras bagian atas atau teras kelima. Akan lebih jelas lagi, ketika kita memutari bangunan punden tersebut, dan kita berada di posisi sebelah timur punden. Maka, akan semakin kelihatan kontur tanahnya. Siapapun yang sudah paham, pasti akan menyebutnya komplek percandian. Apalagi saat kita mulai berjalan dan melihat batuan candi yang beralih fungsi menjadi nisan makam, pasti akan lebih yakin lagi dan lebih berani mengungkapkan. Di sini dulu merupakan bangunan candi yang dijadikan pemakaman. Akan terasa lebih aneh lagi, ketika mendengarkan cerita dari Pak Kadus dan Pak RT setempat. Bahwa, antara nisan makam dengan batuan candi memiliki kisah dan cerita yang sama. Lokasinya terdapat pada teras pertama dan ketiga dari bawah. Saat mengadakan penggalian tanah untuk tempat pemakaman, bukan hanya batu candi saja yang diketemukan, melainkan batu nisan berbagai langgam pun kadang ikut ditemukan. Jadi, pada dasarnya, nisan dan batu candi sama-sama terkubur di dalam tanah. Terkecuali makam sesepuh yang berada di teras keempat dan kelima, memang sudah ada dari dulu. Dan nisan-nisannya pun masih asli dan masih di posisi pada tempatnya sampai sekarang. Kedua temuan objek tersebut, antara batu candi dan nisan makam diletakkan pada tempat yang berbeda. Rasa heran itu akan timbul ketika masuk ke komplek makam atau komplek percandian. Karena kita akan disuguhkan dengan pemandangan batuan candi yang terdapat di berbagai sudut, dari berbagai panel yang berbeda, yang dulu pernah menghiasi bangunan. Di jalur utama menuju ke makam yang disepuhkan, tepatnya berada di sisi barat menuju ke makam yang berada di teras kelima, di samping kanan kiri anak tangga, bisa dilihat berbagai macam komponen batuan candi yang dialihfungsikan menjadi pipi tangga yang menuju ke makam sesepuhnya. Kemudian, yang dari arah selatan juga demikian, bisa dilihat pula komponen-komponen batuan candi yang ditata secara berjajar di bentuk anak tangga untuk menuju ke teras kelima. Ini batu candi semua ini. Mulai dari sini. Nah, nisan ini ternyata nisan-nisan temuan. Sama seperti yang diaturke sama Pak Kades sama Pak RT tadi. Bahwa nisan ini dulu kependem. Istilahnya terpendam ketika ada orang meninggal. Terus di saat menggali kubur barulah nisan-nisan ini ketemu. Terus dijadikan satu di sini. Sama juga ceritanya dengan batuan candi yang ini. Ini juga begitu. Kisahnya sama dengan nisan ini. Masih di komplek makam, perjalanan dilanjutkan ke sisi sebelah timur paling pojok. Nah, disinilah puncak dari keistimewaan tersebut. Berbagai batuan candi dari berbagai panel ditumpuk atau dikumpulkan di sini. Bukan sekedar batu candi saja, bahkan di komplek makam Sentono ini, kita bisa melihat banon atau batu bata merah kuno. Selain itu, kita bisa melihat serangkaian connecting dari kemuncak,
bahkan sampai panel punggung pagar yang mengelilingi bangunan candi. Jika memvisualkan gambaran bangunan candi pada masa itu, melalui berbagai panel yang sudah kita lihat. Dugaan sementara, bangunan candi ini dibangun menggunakan alas berbahan baku tanah liat yang dibentuk serupa atau sama dengan batu bata dengan proses dibakar. Jadi, peranan batu bata atau banon pada bangunan candi yang dimaksud, posisinya sebagai alas bangunan candi saja, letaknya paling dasar sebelum akhirnya denah atau batur candi itu dibangun. Makanya, batu bata untuk material bangunan candi berbeda dari segi ukurannya. Banon atau batu bata yang dipergunakan untuk membangun bangunan candi memiliki ukuran ketebalan 9 cm, pada umumnya memiliki panjang 46 cm dan lebar 36 cm, sangat berbeda ukurannya dengan batu bata yang sekarang. Dan begitulah alasannya, kenapa batu bata kuno atau banon dibuat dengan ukuran besar atau jumbo. Bahkan sistem pembakarannya pun dibilang mendekati sempurna, kadar kekerasannya hampir sama dengan material bangunan candi. Niki nek dari bawah 5 teras loh, Dek. Berarti nek semisal kita hitung dari bawah, kita itu di teras pertama dari bawah. Nah, sini. Nah, ini loh, Dek. Nah, kita turun. Kita turun ini berada di lantai bawah. Istilahnya lantai bawah. Kulo yakin batu-batu kecil, ono botone gede deh, jebul deh. Ki, ono botone gede ki. Ini mesti ana identik ana botone. Kenapa ya dia? Mesti ada batane gede ya? Oh, masalahnya kan nggih peredam lho. Biasanya botol terus dilapisi batu andesit. Bata dulu tadi yang jelas. Oh, botol sih. Bata dulu, habis bata terus nanti Dilapisi. karena bata itu identik bagian bawah, istilahnya lantai pertama, terus nanti baru bangunan ya dia. Nah, ini bata kuno nih, ada bata kuno nih, ukurnya dia. Tebalannya bio 8 cm biasanya. Enggak deh, 9 deh. 9, ini kurang turun kok. 9 cm deh. Berhubung ini sudah rusak. 9 cm sekitar abad monunan. Terus nek bata-bata kecil iki fungsinya apa ya dia? Oh, nek iki baru. Nama ya kita. Ini awas guling. Bisa juga batuan kecil ini isen atau isen yang tepatnya di bawah yoni ya dia. Dan fungsinya seperti apa lah nanti kita terangkan. Sebenarnya juga bisa untuk lah ini toh deh lah deh. Nah, oh lah iki beda iki botone. Iki botol makam iki. ini botol makam. Heeh. Botol makam iki sak mini-mini to. Dalam matalaman. Botol candi sing sak mini-mini candi. Ini namanya batu burder ya dia. Untuk pengisai biasanya di bawah yoni. Nah, penempatannya di bawah yoni, sama seperti di Candi Gunung Wukir. Fungsinya sama. Jadi pembuatan candi itu tidak serta-merta di bawah sumuran. Oh, maksudnya sumuran itu diisi batuan kotak semua. Melainkan setelah dinding-dinding tepi untuk sumuran tersebut baru diisi batuan kecil ini, batuan ini, batu burder namanya deh, batu burder ini. Nah, di atas batu burder itu baru diletakkan yoni. Lah iki lah ya botol gede tuh deh. Nih ketemu lagi. Di pendet deh, paring ke mriko deh, sing wau putih deh. Pendet mawon deh, iki ya situ sik deh. Nah, jadi bisa juga konstruksi bangunan candi di sini itu disusun menggunakan
batu bata dulu sebagai alasnya, baru menyusun bangunan candinya. Sama seperti di Candi Sewu. Candi Sewu seperti itu ya, Dek ya? Candi Sewu. Biasanya menggunakan batuan bata itu abad 8. Mulai Itu menyamakan ya, Dek, maksudnya disamakan. sama apa? Taruh sini di ben kelihatan deh. Nah, lumayan menemukan batu bata. Langka loh ya. Tapi kemungkinan tunggalnya saya naik. Masih, nek aku yakin iki ketoknya masih di dalam gitu. Nah, fungsi daripada batu burder ini sebenarnya untuk meredam supaya pas gempa Yoni itu tidak goyah atau tidak miring atau tidak ambruk, melainkan dengan goncangan tersebut Yoni itu akan semakin lebih padat, jadi peredam gempa lah fungsi dari batu burder ini. Wah, iki deh, enten deh. Bervariasi botone. Nah, iki jirat makam, nah iki deh sing niki. Amit. Iki deh batu candi deh, maneman deh. Sakmene iki ana artine nek kanggo dhewe iki. Oh, ini deh, masih deh. Oh, gelo deh. Oh iya deh. Oh, nah ini bukan deh. Oh, bukan deh. Watu-watu ini kan juga tanah. Batu ini dialihfungsikan jadi nisan makam. Apa kuwi? Blungkon. Nah, tadi saya sudah menjelaskan, saya tadi sempat turun ke bawah, itu datar, istilah itu tanah datar. Baru sekarang kita naik ke teras pertama dari bawah, dan ini teras kedua dari bawah. Nah, ini termasuk ini banyak yang dialihfungsikan jadi nisan. Teras kedua, terus yang ini, yang di sini ini teras ketiga, teras keempat, teras kelima itu yang makame Mbah Tumenggung Mayang. Buktinya, batu bata atau banon tersebut tidak hancur karena usia atau faktor alam, terkecuali berbenturan dengan benda keras dan tumpul. Banon tersebut hanya memiliki kesamaan pada bentuknya saja dengan batu bata yang sekarang. Konstruksi bangunan candi yang seperti ini, tidak jauh beda dengan konstruksi bangunan percandian di Klaten, yaitu Komplek Candi Sewu. Sama-sama menggunakan alas dari banon. Untuk keistimewaan yang berikutnya, bahwa candi ini dibangun lengkap dengan pagar bumi yang mengelilingi bangunan. Kenapa demikian? Karena dalam tumpukan batuan candi yang dikumpulkan, jelas terdapat satu panel yang merupakan bagian punggung dari sebuah bangunan pagar. Walaupun hanya satu panel saja, karena sangat mudah untuk dikenalinya.
Jika saya pribadi memvisualkan, bangunan candi di Komplek Makam Sentono ini, memiliki kesamaan pada denah bangunan Candi Sambisari, Candi Plaosan Lor dan bangunan Candi Plaosan Kidul. Sama-sama memiliki bangunan pagar yang mengelilingi bangunan. Jika saya pribadi mengacu pada ketiga bangunan candi di Klaten, dugaan saya pribadi, bangunan candi di Komplek Makam Sentono Randu Gunting memiliki gapura, entah itu gapura paduraksa atau gapura bentar. Karena sudah jelas tentang temuan panel bagian punggung pagarnya. Jadi tidak mungkin, ketika bangunan candi jelas-jelas memiliki pagar bangunan, tidak diikut sertakan bangunan gapuranya. Setidaknya ada dua gapura, gapura pintu masuk percandian dan gapura pintu keluar dari percandian. Jika saya pribadi melihat komponen atau connecting kemuncak yang tertata terbalik di dalam tumpukan batuan candi ini. Connecting kemuncak tersebut memiliki kesamaan dengan connecting kemuncak yang berada di Candi Gedong Songo Komplek ke-8 dan Komplek ke-9. Untuk lokasi temuan lain, connecting kemuncak dengan profil yang sama, bisa kita jumpai di bekas reruntuhan bangunan candi di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus. Dan mungkin masih banyak lagi, tentang kesamaan profil connecting kemuncak ini. Dan saya pun mulai berimajinasi, mungkinkah bangunan candi ini, dulu berdiri dengan sempurna? Kalau menurut antum, bagaimana ya Sohib?